Masuk ke acara inti kita, yaitu Adventist Identity The Journey. Sama seperti lagu tema kita yang baru saja kita nyanyikan, I Will Go. PAG Wilayah 16 pada tahun ini mengambil tema I Will Go, di mana tema I Will Go ini berhubungan dengan perjalanan, yaitu The Journey. Nah, mungkin aku boleh tanya sama Gerald. Gerald suka traveling nggak? Aku ya nggak suka aja sih, Kak. Kalau diajak mau. Oke. Gerald, kalau traveling itu kira-kira butuh apa aja sih? Pastinya harus ada tujuannya dong. Masa kita traveling nggak tahu mau kemana gitu kan. Sama yang paling penting itu juga persiapan. Budget. Oke, betul. Tadi Gerald barusan menyebutkan kalau kita traveling, kita butuh persiapan dan tentunya kita butuh tujuan. Mungkin kita pasti punya keinginan bahwa hidup kita itu punya tujuan yang nggak cuma pulang pergi kantor atau pulang pergi sekolah ataupun kuliah. Karena Tuhan punya maksud yang spesial untuk masing-masing dari kita. Nah, berkaitan dengan tema kita sepanjang tahun ini, yaitu I Will Go, tentunya untuk pergi, kita juga harus memiliki persiapan. Nah, persiapan pertama kita yaitu mengenal identitas kita sebagai seorang Advent. Dan gimana sih caranya untuk mengetahui identitas seorang Advent itu kayak gimana sih? Nah, pada sahabat hari ini, tema tersebut akan dikupas tuntas oleh Pendeta Tomiwala. Sedikit tentang Pendeta Tomiwala, Pendeta pernah melayani Jemaat Humea Ekos Cempaka Mas Jakarta, Jemaat Jatimulya Jakarta, Jemaat Kapuk Jakarta, dan asisten chaplain Rumah Sakit Advent Bandung, Jemaat Tumoto Bandung, Jemaat Buktos Kanyaah Bandung, dan sekarang melayani di Jemaat Caritas Bandung, lalu melayani juga di Chaplain Ikatan Mahasiswa Advent Bandung setiap hari Selasa, dan melayani di Chaplain Sekolah Tinggi Teknologi Bandung setiap hari Jumat. Pendeta Tomiwala memiliki istri, yaitu Junamel Rarumangkai. Kami juga mau mengingatkan kepada teman-teman bahwa nanti kita akan mengadakan sesi tanya-jawab. Jadi jika ada dari teman-teman mungkin ingin bertanya atau memberikan masukan, bisa saja chat di kolom chat, ntar ke everyone ya, jangan ke MC. Oh boleh, atau chat personal ke kita MC, ataupun host, ataupun co-host. Atau jika mau bertanya secara langsung, bisa langsung memakai raise hand, nanti kita MC akan memberikan waktu. Oke, baiklah pada kesempatan ini kami persilakan Pendeta Tomiwala untuk membawakan acara inti. Ulangan 26 ayat 1 sampai dengan 2. Saya akan bacakan. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Seperti kita ketahui bahwa kitab Ulangan ini adalah buku terakhir dari kitab Musa. Dan pada buku Ulangan pasal 26 ini ada perintah yang Musa katakan dan ingatkan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka nanti ya, ini belum ya, nanti oleh Tuhan. Tadi saya hanya membacakan 2 ayat saja, tetapi sesungguhnya pasal ini bercerita tentang bagaimana apabila Tuhan sudah menggenapi janji-janjinya kepada bangsa Israel, ada satu tata cara ibadah, ada satu liturgi yang harus dilakukan oleh bangsa Israel ini sesuai dengan petunjuk Tuhan, yang tujuannya dalam liturgi ini orang Israel harus bersaksi bahwa Tuhan telah setia pada janji yang telah dibuat sejak pertemuan Tuhan dengan nenek moyang mereka yang bernama Abraham. Itu kita bisa baca di dalam 12 ayat 1 sampai dengan 2. Pada saat perintah yang terdapat di Ulangan pasal 26 ini dikatakan Musa, pengalaman, jadi mereka sedang membayangkan ya, pengalaman pernah menjadi masih sangat kental, masih sangat terasa oleh bangsa Israel.
Bahkan dengan kata lain, Musa tuh seakan-akan mau berkata seperti ini. Ingat ya bangsa Israel, ingat. Kamu tuh sekarang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap di padang gurun. Kamu tuh berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tapi ingat, sesuai dengan janjiku, suatu saat segala sesuatu akan berubah. Kamu akan panen, keadaan ekonomimu akan berubah, kamu akan mempunyai banyak materi, standar kehidupanmu juga akan berubah lebih baik dari sebelumnya, dan disinilah biasanya umat-umat Tuhan ya, teristimewa bangsa Israel yang kita sudah ketahui ceritanya, akan muncul masalah. Masalah itu yaitu kita harus berhati-hati karena ketika kita melupakan sejarah kehidupan kita, maka kita sedang berada dalam bahaya. Itulah sebabnya untuk menghindari mereka melupakan sejarah asal-usul kehidupan mereka sebelumnya, Musa ini harus mengajari mereka dengan membuat ritual perayaan buah sulung dan persembahan persepuluhan seperti yang tadi sudah sempat saya bacakan di pasal 26 ini. Mengapa Musa menyuruh hal ini? Karena segala sesuatu yang harus yang sering kita sudah rasakan berulang-ulang, itu akan membuat kita merasa bahwa itu menjadi normal dan kita pikir memang sudah seharusnya kita mendapatkan hal-hal ini. Sehingga akhirnya apa? Kita kan itu berasal dari Tuhan, padahal tidak semua orang bisa mendapatkan hal tersebut. Teman-teman anak muda, wilayah 16 ya. Kalau sekarang kita bisa hidup sampai sabat ini, bisa makan, bisa minum, tinggal di rumah yang nyaman, jaringan internet koneksi bagus, maka ingatlah apa yang terjadi pada kapal selam Nanggala 402 minggu lalu. Kalau saya masih sehat sekarang, maka saya harus membayangkan peristiwa bagaimana anggota jemaat saya ini, di hari Selasa kehilangan adiknya, dan besoknya di hari Rabu kehilangan kakak iparnya, dan ini kandung semua karena COVID-19. Sehingga kalau kita masih hidup sekarang, maka itu adalah suatu berkat. Karena tidak semua orang bisa memasuki hari Sabat ini sampai mendekati tutup Sabat ini dalam keadaan selamat dan sehat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami siap untuk mendengarkan pengajaran yang datangnya dari Tuhan, yang akan memberikan kepada kami penghiburan sekaligus juga peringatan bagaimana kami harus hidup menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Biarlah tuntunan Roh Kudus akan membuat kami dapat menikmati persekutuan kami dengan Tuhan lewat pembelajaran firman-Mu ini dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah nama Tuhan yang semakin bertambah-tambah dan kami semakin berkurang-kurang, karena hamba-Mu berdoa meminta semua ini hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Bila mana saya memulai pembahasan kita pada sore hari ini dengan mengambil cerita yang terdapat di Ulangan 26. Saya sesungguhnya sedang mengajak teman-teman anak muda kita untuk mengerti bahwa ketika kita sedang membicarakan identitas, maka kita harus mulai dengan sejarah. Yang mau tidak mau kita harus mundur ke belakang. Sederhananya begini, kalau orang menanyakan kepada kita identitas kita, minta identitas dong, pasti biasanya identitas yang gampang kita serahkan itu adalah KTP. Di mana di dalam KTP ini ada siapa nama kita. Ini dia kan, ada asal-usul kita, tempat tanggal lahir kita itu di mana. Dan bahkan juga alamat kita sekarang. Sedikit banyak identitas KTP ini akan menerangkan tentang sejarah asal-usul kita. Itulah sebabnya judul pembahasan ini subtema dari tema besar ya, Adventist Identity itu, yaitu saya bikin subtemanya adalah Remember Your History and Identity. Sekarang kita kembali ke pelajaran dari liturgi yang disuruh Musa untuk bangsa Israel yang tercatat di Ulangan 26 ini. Yang pertama, ini pelajaran pertama. Ulangan 26 ayat 3 katakan begini. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya. Ini yang saya garis
besar. Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan. Jadi ini yang harus mereka katakan. Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan, Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Secara tidak langsung dengan liturgi ini, Musa sedang mengajarkan orang Israel untuk mengatakan, kita itu dulu tinggal di Mesir sebagai orang asing. Kita itu dulu di Mesir kerjanya sebagai budak. Digaji juga tidak, dianiaya iya, hanya makan juga secukupnya. Kita sudah cukup puas dengan makan daging, tambah bawang merah, bawang putih lah ya. Tetapi sekarang kita sudah masuk ke dalam tanah yang Tuhan sudah janjikan. Allah sangat baik. Seperti itulah kira-kira. Liturgi ini harus dibuat. Itu sejarahnya orang Israel yang mereka harus buat liturgi itu. Sehingga mereka akan mengingat siapa mereka sebetulnya sebelumnya. Tetapi sekarang pertanyaannya, kita mengingat nggak sih sejarah kehidupan kita? Bagaimana kehidupan kita, sejarah Advent baik itu di Indonesia ataupun di dunia ini yang berlangsung sampai sekarang. Pernah nggak kita hitung berkat-berkat ya, sama seperti orang Israel dengan menyatakan seperti itu? Bahwa mereka sebetulnya sedang diajari bagaimana menghitung berkat Tuhan di dalam liturgi. Bagaimana cara kita mengungkapkan rasa syukur dengan perjalanan gereja ini? Yang ingin saya katakan adalah seperti ini. Kita tahu gereja kita ini, gereja Advent ini adalah gereja global, gereja mendunia yang eksis hampir di semua negara di dunia ini. Kita tahu ceritanya bahwa bagaimana gereja ini sejak 1863 ya, resmi didirikan. Dan kita tahu sampai sekarang gereja ini masih eksis, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kenapa saya penting untuk mengatakan ini? Karena banyak gereja-gereja yang tumbang, bahkan sebelum pandemi. Banyak gereja-gereja yang bahkan sudah tidak bisa menyewa. Mereka punya gereja sendiri. Kenapa saya bisa katakan ini? Karena Jemaat Caritas ini menyewa di sebuah tempat. Dan ada beberapa gereja yang menyewa di situ. Kita katakan bagaimana keadaan kepada penyewa? Bagaimana keadaan gereja-gereja? Aduh, mereka maunya semuanya minta supaya gratis. Saya katakan, wah luar biasa. Sementara kita majelis sudah siap untuk bayar. Tapi ketika mereka katakan, makanya kita kasih kebijaksanaan. Kita diskon 50% sewa sepanjang tahun ini. Memang kita tidak pakai. Tapi saya katakan bayar itu. Dari situ saja sudah melihat bahwa bagaimana sebetulnya gereja kami juga gereja Caritas bukan gereja yang besar. Tetapi setidak-tidaknya bagaimana gereja ini tetap bertahan ya. Di tengah-tengah pandemi COVID itu nanti itu tentunya berhubungan juga dengan gaji para pengerja. Pernah kita dengar kemudian gara-gara pandemi COVID-19 gaji pendeta dipotong? Tidak ada. Di sinilah saya bisa membayangkan jika saya mengingat bagaimana sejarah gereja ini dari tahun pertama didirikan 1863 sampai sekarang. Tuhan tetap mengontrol gereja ini. Dan saya bangga. Bukan hanya dari segi finansial. Kita ketahui bahwa gereja ini terdapat begitu banyak sempalan-sempalan ini. Bahkan di kampung saya, di Minahasa sana, di kampung saya ada 2 gereja. Satu gereja yang sekarang GMHK, satu ada yang namanya Gereja Conference. Kita terpisah karena mereka juga saudara. Jadi mereka saudara, tapi kita berbeda gereja. Kita tahu lah, ada gereja Conference, ada gereja Gerakan Pembaharuan. Bahkan tadi sambil cek saya tanya lagi, ada di Gerakan Advent Pembaharuan, ada di kampung sebelahnya katanya. Tapi coba, apakah kemudian gereja kita tetap eksis atau tidak? Tetap, teman-teman. Bahkan kalau sekarang kita lihat bagaimana kita disusupi dengan
Doktrin-doktrin tentang misalnya sabat lunar, Godhead. Aduh. Apakah kemudian kita lihat gara-gara gitu kemudian gereja kita tumbang? Sementara saya baca sejarah terakhir, gereja Metodis terpecah hanya gara-gara mereka berbeda pendapat tentang LGBT. Jadi ada sebagian yang menerima, ada yang tidak. Langsung tumbang. Maksudnya mereka langsung terbagi. Tapi kita lihat coba. Kita mau dapat serangan dari manapun, bahkan kalau ada Davidian nyusup ke gereja kita, apakah kemudian gereja kita tumbang? Tidak. Yang saya mau katakan adalah bahwa bagaimana Tuhan memberkati gereja ini. Tuhan memelihara bukan hanya dari sisi finansial, bukan hanya juga dari sisi teologinya, juga Tuhan jaga. Saya bangga sebagai umat Masehat hari ke-7. Kita harus memiliki kebanggaan. Kalau kita sudah nggak bangga, itu yang membuat kita jadi inferior. Kita nggak pede gitu. Agama apa? Agama Advent. Oh, saya bangga. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, ada berapa banyak gereja yang sudah siap sebelumnya dengan kebaktian online? Nggak banyak, yang saya cuma tahu Stephen Tong, gerejanya Reform. Ada berapa? Coba sebutkan gitu. Tapi tidak banyak. Tetapi kita bersyukur kita punya Hope Channel Indonesia yang sudah mapan bertahun-tahun ya. Dan kemudian di tengah-tengah pandemi COVID ini kita bisa dipersatukan waktu pertama-tama orang masih gaptek menggunakan Zoom online ini. Orang tetap bisa berbakti. Saya tinggal di Bandung, melihat Rumah Sakit Advent Bandung masih eksis sampai sekarang. Masih penuh, walaupun ya penuh dengan pasien COVID, tapi setidak-tidaknya masih penuh. Secara keseluruhan yang saya mau katakan adalah, saya dapat melihat dan merasakan bahwa gereja kita masih dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Tambahkan ya itu menurut versi yang kalian ketahui. Ini hanya karena terbatas waktu saja. Apa yang saya katakan ini hanya sedikit, tetapi saya tetap sangat bersyukur. Karena apa? Ingat sejarah gereja ini dan kita akan bisa menghitung sejauh apa Tuhan masih memberkati gereja ini. 158 tahun sudah berjalan. Yang kedua, Ulangan 26 ayat 6 katakan, ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat. Liturgi ini mau dikatakan, Musa mau katakan, ingat akan masa susah dalam perjalanan kehidupanmu. Orang Mesir menganiaya, menindas 400 tahun. Menyuruh melakukan pekerjaan yang berat. Ingat bangsa Israel, kalau pada suatu saat kamu bebas sampai ke tanah yang sudah dijanjikan, kamu harus ingat bahwa kamu pernah budak beratus-ratus tahun dengan kesengsaraan yang sangat. Yang berbahaya dan menjadi pencobaan adalah ketika kamu menjadi baik, bangsa Israel, kamu melupakan masa silam, khususnya masa-masa susah dalam sejarahmu. Kenapa kita harus mengingat sejarah kesusahan kita? Itu pertanyaan. Sekarang kadang-kadang saya waktu siapin bahan ini baru saya ingat sejarah kesusahan saya gitu, baru saya ingat. Jangan-jangan banyak di antara kita sudah lupa sejarah kesusahan kita. Kenapa kita harus ingat? Supaya kita ingat bahwa Tuhan mendengar tangisan dan pergumulan kita di masa-masa susah. Kita akan melihat bukan hanya tentang kesusahan, tapi bagaimana kita menyadari Tuhan yang tetap mengontrol keadaanmu. Ingat sejarahmu dan ceritakan itu. Bagaimana sejarah kesusahan kita secara pribadi dengan agama yang kita anut ini. Ini kalau saya mau bertanya, pasti banyak kesaksian. Berapa banyak di antara kita yang merasakan kesusahan dengan kepercayaan kita yang berbakti pada hari Sabat gitu. Atau dengan gaya hidup kita yang sering dicemooh orang. Dicemooh kita. Kok Kristennya berbeda? Orang pada hari Minggu mayoritas jadi seperti kita yang aneh. Kenapa kita hari Sabtu? Kita tidak merokok dicemooh. Saya ingat teman-teman saya mengatakan monyet saja merokok. Bukan hanya situ saja kesusahan kita.
Kita bukan hanya dibully. Mungkin juga ada di antara anak-anak kita, anak-anak muda yang kemudian merasakan sekolah. Zaman dulu ya, saya sekolah di SD yang bukan Advent, karena belum banyak sekolah Advent. Bahkan ketika saya kuliah, masih bukan ambil teologi, saya kuliah di tempat yang bukan Advent. Betapa tersiksanya. Kita harus minta izin dipimpong ke sana kemari dan kemudian ditandai sebagai suatu sekte yang aneh. Dan tadi sudah dikatakan di CV saya menjadi Cepret Imam, Ikatan Mahasiswa Advent Bandung. Itu sudah hampir jalan 8 tahun sekarang. Mengembalakan anak-anak yang baru tamat SMA datang ke kota ini, datang dari berbagai daerah, yang paling jauh dari Papua. Bagaimana kemudian susahnya mereka itu untuk dapat benar-benar harus kita tuh tiap Selasa kebaktian, tiap Selasa itu kebaktian hanya berdoa minta izin supaya Tuhan buka jalan, supaya izin, minta dapat izin, tidak ujian pada hari Sabat, tidak ikut kegiatan pada hari Sabat. Kalau sudah tamat, kita bergumul bagaimana caranya supaya tidak mengikuti wisuda, tidak jatuh pada hari Sabat. Ya tapi nggak mungkin, itu sudah biasa gitu. Orang akan mengambil hari yang benar-benar dianggap libur kan, hari Sabtu. Kita bergumul itu. Kita bergumul bukan hanya mendoakan kampus mereka, tapi kita mendoakan orang tua mereka. Kalian tahu, ada satu cerita tentang satu anak mahasiswa kita. Kemudian dia sudah tamat, hari Sabat, wisuda, dari tahun-tahun sebelumnya itu kenanya pada hari Sabat, pada hari Sabtu. Kemudian orang tuanya, dua-duanya, katakan ikut wisuda pada hari Sabat. Dan yang mengagetkan adalah kedua orang tua ini, artinya opa-opanya mereka ini dari mama dan bapaknya itu dua-duanya pendeta. Tetapi menyuruh anaknya untuk ikut wisuda pada hari Sabat. Dia tidak mau. Ya karena kan buat apa saya jadi chaplain kalau saya tidak bisa menguatkan mereka dengan firman. Diserang terus ya, tiap sarapan karena sudah tamat duluan kan, nanti dia sudah selesai, dia sudah kerja, nanti bulan September atau apa gitu wisudanya. Sarapan, dicerca terus, kamu harus ikut, kan nggak apa-apa itu. Kan nggak apa-apa. Kita kan hanya datang seperti pelepasan. Walaupun itu hari Sabat. Sampai dia kehabisan bahan pun dia chat saya, pendeta saya minta lagi amunisi. Amunisi untuk melawan orang tua saya yang menyuruh saya untuk wisuda pada hari Sabat. Orang tuanya yang kehilangan identitas, bukan anaknya. Sampai akhirnya orang tuanya menyerah juga karena dia tidak mau. Saya bangga berjalan bersama-sama dengan anak muda. Anak-anak muda ini lebih gampang didoktrin daripada orang tua. Orang tua sudah berkarat di sini, mau kasih apapun juga. Ya, saya lihat di sini ada pendeta Jeki ya. Pengalaman pendeta Jeki. Kita senang berjalan bersama-sama anak muda gitu. Tapi kemudian saya katakan kepada dia, oke, akhirnya orang tuanya menyerah, ya sudahlah, terserah kamu aja lah. Walaupun orang tua kecewa karena tidak bisa foto bersama, karena itu mungkin kebanggaan. Tapi saya katakan kepada anak ini, sekarang kita berdoa supaya wisudanya berubah bukan hari Sabat. Kata dia, nggak perlu pendeta, kan saya juga nggak mau kok. Tidak, setidak-tidaknya kamu juga akan tunjukkan kepada orang tua bahwa kita bisa membahagiakan mereka. Oh begitu pendeta? Iya, kita akan berdoa, kita berpuasa. Itu terjadi dan kemudian apa? Berubah. Dari hari Sabat tiba-tiba jadi hari Jumat, dan bukan Jumat siang atau sore, Jumat pagi. Jadi siang-siang sudah selesai. Jangan lupa sejarah kita. Bahwa kita ini pernah mengalami hal-hal susah ketika kita menjadi anggota Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7. Kita bergumul dalam pendidikan kita, kita bergumul dalam pekerjaan kita, kita bergumul mungkin di antara sekitar lingkungan kita. Dan Tuhan mau ingatkan itu. Kemudian, terakhir,
Ulangan 26 ayat 5. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu, demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ini dia inti dari pembicaraan kita sore ini. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Jangan lupa akar daripada identitasmu. Bangsa Israel mengingat bagaimana Yakub, nenek moyangnya sama seperti seorang pengembara. Datang seluruhnya, mereka pindah sejak kejadian Yusuf menjadi Perdana Menteri di sana, hanya dengan sekitar 70 orang. Tetapi kemudian mereka keluar dari tanah Mesir sebagai suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Hampir 2 juta orang. Musa mau katakan, ingat bangsa Israel ya. Kalau kamu kemudian menjadi bangsa yang besar, ingat baik-baik ini. Ulangan 7 ayat 7 katakan begini. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Musa mengatakan bahwa jangan berpikir bahwa Tuhan memilihmu bangsa Israel karena engkau lebih baik, engkau lebih hebat, atau engkau lebih setia. Dan ini yang paling saya takutkan kalau kita berbicara tentang identitas orang Advent. Ingat, jangan pernah gunakan agama untuk berpikir bahwa kita lebih baik dari orang lain. Karena apa? Karena kita terlalu sering bangga dengan identitas kita sebagai orang Advent. Tadi seperti MC kita ya, Kak Gerald dan Kak Kristi katakan tadi. Kita dikenal karena hari Sabat kita. Kita dikenal karena makanan kita. Dan ketika kita berbicara tentang Adventist identity ini, sesungguhnya kita tahu ada 28 doktrin yang kita percaya. Kalau kita berbicara tentang Sabat, kita berbicara tentang makanan, itu baru 2. Dan tentu saja pada saat ini saya tidak akan mengupas semuanya. Tetapi saya akan menekankan kepada satu doktrin yang justru sering dilupakan banyak orang Advent, khususnya mungkin anak-anak muda. Kalau saya bertanya, apakah kita mengetahui sejarah gereja Advent? Kalau saya bertanya, apakah kita ingat siapa para pionir gereja Advent? Atau setidak-tidaknya foundernya gereja Advent? Apakah kita pernah dengar seseorang yang namanya Hiram Edson? Pernah nggak kita dengar gitu? Seseorang yang namanya Joseph Bates? Pernah nggak kita dengar? Atau pernah nggak kita bicarakan? Tetapi kalau saya katakan, pernah dengar nggak yang namanya James White ataupun Ellen White? Kita pasti katakan ya, kita tahu. Gereja kita berangkat dari 3 orang founder ini. Joseph Bates, Ellen White, dan juga James White. Kadang-kadang saya bertanya ya, kenapa William Miller ini tidak masuk ke dalam rombongan menjadi founder? Padahal gara-gara pekabaran dia inilah, kedatangan Yesus Kristus yang kedua inilah, 1844 ini yang membuat 3 orang ini berkumpul. Joseph Bates ketemu dengan James White dan Ellen White dan bahkan mengajarkan kepada mereka tentang doktrin hari Sabat. Tapi kenapa William Miller tidak? Gitu. Setelah saya pikir-pikir, mungkin jawabannya karena William Miller terlalu terkenal. Siapa yang kenal 3 orang ini? Mereka hanya pengikut saja. Mereka tuh hanya orang-orang yang, oh ini James White itu dari Christian Connection, pacaran dengan Ellen Gold ini dari Metodis, karena kemudian mereka mendengar khotbah pekabaran tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka dipertemukan dan pada akhirnya bertemu dengan Joseph Bates ini yang menobatkan mereka menjadi pemelihara hari Sabtu. Belum ada pada saat itu Seventh-day Adventist. Tetapi kita bisa melihat memang Tuhan selalu memanggil orang-orang yang tidak dikenal
Saya bisa bayangkan gitu, karena kalau kita mau lihat di internet, kita itu diolok-olok dalam arti, itu orang Advent itu adalah pendirinya itu adalah William Miller. William Miller itu adalah orang yang memprediksi kedatangan Tuhan pada tahun 1844, 22 Oktober, dan kemudian gagal gitu. Bagaimana mau ditaruh di muka kita? Tapi kalau kita jelaskan, enggak loh. Sorry. William Miller bukan foundernya Advent itu. Jadi saya pikir pantesan dia tidak ikut. Saya tidak memiliki banyak waktu untuk membicarakan semuanya. Tapi satu yang pasti, berhubungan dengan nama-nama ini, saya pikir banyak sekali orang yang lupa dengan ketika kita berbicara tentang identitas kita. Kita tadi sudah berbicara tentang Sabat, dan itu yang disebut ya sama si Kristi dan Gerald gitu. Kita dikenal karena Sabat, kita dikenal karena makanan. Tapi pernah nggak kita ingat doktrin kita yang ke-18 mengatakan seperti ini. Ini doktrin tentang judulnya karunia bernubuat. Dia punya statement seperti ini ya. Salah satu karunia Roh Kudus adalah karunia nubuat. Karunia ini merupakan ciri-ciri jemaat yang sisa dan telah diperlihatkan dalam pekerjaan pelayanan Ellen G. White. Sebagai juru kabar Allah, tulisan-tulisannya merupakan sumber kebenaran. Perhatikan baik-baik. Sebagai juru kabar Allah, tulisan-tulisannya merupakan sumber kebenaran yang bersifat terus-menerus dan mempunyai kuasa untuk menghibur jemaat, membimbing jemaat, memberikan petunjuk dan perbaikan. Tulisan-tulisan itu menyatakan dengan jelas bahwa Alkitab merupakan ukuran dan dengan itulah pengajaran dan pengalaman harus diuji. Nah, sekarang begini. Begini sekarang. Apa respon kita ketika kita mendengar nama Ellen White, khususnya kepada anak-anak muda? Bayangkan ini. Ada seorang pimpinan di lembaga kita yang cukup dekat dengan saya ya. Dan ketika dia mendengar ada kutipan Roh Nubuat disebutkan, apa komentar dia? Ini pimpinan yang saya mau katakan. Dia katakan begini, itu kan kutipan dari orang yang sudah mati. Memang benar dia sudah mati, tetapi kata-katanya itu seakan-akan nggak perlu didengar. Coba kita bayangkan gitu, kalau pimpinan saja sudah bicara seperti itu, saya terus terang saya menduga-duga jangan-jangan banyak orang yang tidak suka Ellen White ini itu bukan hanya dari orang tua, apalagi anak muda gitu. Atau setidak-tidaknya Nyonya White ya bisa aja gitu. Atau yang paling bagus kalau setengah percaya, setengah enggak. Kalau yang percaya itu kalau enak didengar, saya percaya. Kalau nggak enak didengar, dia punya nasihat, saya nggak mau dengar. Saya nggak percaya. Dan terus terang, saya sangat penasaran untuk mengetahui ada berapa banyak anak muda Advent di PAG 16 ini yang percaya gitu dengan tulisan-tulisan Roh Nubuat. Atau punya gitu buku ini ada di kamar kita atau di keluarga kita, atau bukan hanya di keluarga, bukan hanya di itu, tapi kita baca gitu, kita suka baca. Entah itu buku yang tipis seperti misalnya Step to Christ atau Khotbah di atas Bukit. Saya katakan puji Tuhan ya, kalau seandainya banyak. Tapi saya nggak yakin gitu, seberapa percayanya kita terhadap buku-buku yang ditulis oleh Ellen White ini. Bagi yang belum percaya, pertanyaannya adalah kenapa nggak percaya? Setidaknya sekarang sudah percaya kan? Karena tadi saya sudah ingatkan. Ingat, kalau kita tidak percaya tulisan Roh Nubuat, kita sudah tercerabut dari identitas kita sebagai orang Advent. Karena orang Advent itu 28 doktrin harus kita percayai waktu kita dibaptis. Kita nggak percaya gitu. Pantesan kita nggak ngerti dengan identitas kita. Tapi saya juga mau katakan, saya sangat mengerti kenapa orang-orang, baik orang tua maupun orang muda, atau bahkan juga pendeta ya tidak suka juga mungkin dengan tulisan-tulisan Roh Nubuat ini yang ditulis oleh Ellen White. Kenapa? Bayangin, teh dan kopi dia larang. Kan saya sudah bilang tadi. Saya ini chaplain
anak imam ini udah 8 tahun. Jadi sudah berapa generasi mereka setiap tahun yang tamat. Tapi saya boleh katakan bagi mereka berani makan bersama saya dan pesan teh. Ketika saya katakan, loh kok pesan teh? Kata mama ini bagus buat pencernaan. Padahal kata Tante Ellen itu nggak boleh gitu. Kita gunakan kita punya akal. Enggak, menurut penelitian, aduh, kalau mau ngomong-ngomong soal begitu, saya suka salah satu buku ya, apa judulnya, The Miracle of Enzyme apa? Itu orang Jepang itu yang tulis, bukan Advent, tapi dia katakan bagaimana bisnis teh ini, sehingga makanya di Jepang itu udah diganti, teh itu dikatakan sekarang teh hijau, padahal itu jelas-jelas nggak baik buat kesehatan. Tetapi orang tua kita, bahkan anak muda kita, bagaimana ini? Kan ada slogan, apapun makanannya, minumannya apa? Itu. Kita sering berpikir begitu. Kita nggak suka makannya Ellen White, nggak bisa minum teh, nggak bisa minum kopi. Bayangin, urusan makan martabak saja diurus sama Nyonya White. Urusan makan gudeg diurus. Saya nggak suka makan gudeg gara-gara Nyonya White. Katanya kalau sayur dimasak terlalu lama, saya kan kok gudeg udah banyak begini, udah nggak ada ini. Udah nggak makan saya. Kenapa martabak? Ya karena Nyonya White tulis gitu kan. Gabungan makanan yang dimana ada gula, ada tepung, ada susu, ada keju. Rusak. Bayangin. Banyak sederet-sederetan kata-kata Rono buat yang, aduh bagaimana anak muda mau suka ini Rono buat. Tidak boleh pacaran dengan si Iman, tidak boleh merokok lah, tidak boleh main bola. Bayangin, main bola saja diatur sama Nyonya White, walaupun semuanya masuk di akal. Berlari-lari, berjam-jam, kesana kemari. Ya benar sih, saya benar itu. Nggak boleh main catur. Akal-akalnya karena, aduh itu menguras kita punya pikiran. Benar. Main bola, main catur apa? Orang pendeta pun bisa berantem di arena ini. Benar. Tidak boleh pakai perhiasan. Bayangin, pakai baju ke gereja yang bling-bling saja nggak boleh gitu. Itu diatur sama Nyonya White. Wah, ini tante ini memang benar-benar rese. Nggak heran kalau anak muda kita nggak suka. Orang tua juga nggak suka. Berbusana harus sopan. Nggak boleh nonton bioskop. Kemudian kita pakai akal-akalan lagi, kita katakan, itu kan zaman dulu begini. Sekarang bioskop itu kan sudah nggak ada rokok. Wah udah pokoknya kita rasionalisasi itu bagaimana caranya supaya kita melanggar perintah-perintah yang terdapat di buku-buku Rono buat. Penggunaan musik di gereja juga dibatasi. Setrika baju pada hari Sabat nggak boleh. Semir sepatu, itu jelas-jelas ditulis gitu ya. Aduh, ini Nyonya White kayak nggak ada kerjaan gitu yang kecil-kecil. Tetapi kalau kita lihat kan memang benar gitu. Bahkan tidur pada hari Sabat adalah dosa. Pikirkan kita sekarang. Orang-orang tua kita, anak-anak muda sesudah itu pulang ke gereja, pulang dari gereja. PA kan masih lama, ya udah kita ini aja lah. Kita pulang, kita tidur. Apalagi sekarang, model Zoom. Jangankan tidur di luar jam gereja, sekarang pun kalau kita sudah online begini, kita off cam, kita bisa tidur. Jajan hari Sabat juga nggak boleh. Saya ingat waktu kecil habis saya dihajar sama oma saya karena jajan kita. Kita bikin dosa berjemaah dengan sepupu-sepupu saya jajan, pulang habis. Trauma banget gitu. Dengar Ellen White itu trauma. Lebih trauma lagi kalau kita ketemu dengan orang-orang fanatik tulisan Nyonya White, kemudian secara belak-belakan bilang begini, bilang begitu, bilang begini. Pendeta masih makan daging, nggak masuk surga. Itu kutipannya. Aduh, udahlah. Siapa yang nggak makin benci gitu kan dengan tulisan-tulisan Nyonya White. Tetapi kita ketahui sesungguhnya tidak mungkin organisasi kita mengatakan bahwa tulisan-tulisan Ellen White ini itu dianggap sebagai sesuatu yang memang benar. Itu tidak mungkin kalau tidak didasarkan kepada ayat-ayat. Efesus 4 ayat 8 sampai dengan 13. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia atau Yesus telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Jadi Yesus sudah naik. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun
nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jelas, kita percaya ada pemberita Injil di kalangan Advent. Kita percaya ada gembala-gembala di kalangan Advent. Tapi kok kita nggak percaya gitu? Bahwa Yesus pun juga memberikan nabi-nabi kepada kita. Apa tujuannya? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu jelas. Ketika Yesus katakan Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Setan berusaha apa? Membuat, menciptakan nabi-nabi palsu. Berarti apa? Ada juga nabi-nabi yang asli. Kisah 2 ayat 17 akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah. Iya, ingat ya. Ini diambil dari Petrus mengatakan ini diambil dari Yoel 2 ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Hanya seorang nabi yang bisa bernubuat. Itu dikatakan. Bahkan 1 Korintus 14 katakan begini. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama apa? Karunia untuk bernubuat. Jadi kita semua didorong nih, kejar, bukan cuma nyonyawet. Jadi saya sering katakan, kalau saya ajarin tentang doktrin tentang karunia nubuat, saya katakan jangan berhenti di nyonyawet. Kita juga bisa bernubuat. Disuruh. Tetapi tetap saja kan. Sekalipun Ellen White dipercaya sebagai seseorang yang mendapatkan karunia roh nubuat, bahkan gereja kita menetapkan bahwa tulisan-tulisan itu adalah benar adanya. Tetapi tetap saja, apa yang saya mau katakan? Tetap saja kita sebagai umat Advent, baik itu pendeta maupun anggota, tidak pede dengan hamba Tuhan ini. Kita takut untuk mengutip di dalam khotbah-khotbah di rumah kita sendiri. Apa yang saya mau katakan di rumah sendiri? Di gereja kita sendiri. Waktu Sabat berkumpul, kita takut. Karena kita lihat ada tamu yang datang. Jangan nanti mereka tertawakan kita, mereka bully kita ini. Itu apa sih? Nama siapa yang mereka kutip itu? Sehingga seakan-akan merupakan sebuah kebenaran. Kita takut. Bahkan dalam penginjilan-penginjilan pun kita takut gitu loh. Padahal sudah jelas-jelas ini. Dia merupakan bagian di dalam doktrin kita. Doktrin nomor 18. Kita takut orang tersinggung kalau kita kutip roh nubuat. Atau bahkan dalam perbincangan Kristen. Tetapi lucunya kita itu justru bangga ya. Mengutip apa kata Bill Graham. Kita kenal semua ini. Rick Warren, apalagi Rick Warren nih. Waktu lagi booming-boomingnya dia mengeluarkan The Purpose Driven Life itu, waduh, orang-orang Advent bangga itu, bawa bukunya kemana-mana. Si Rick Warren ini. Kita kenal juga si Joel Osteen ini. Kenapa saya katakan begitu? Ada bukunya di saya. Tommy Tini, John Maxwell. John Maxwell apalagi? Wah, nih Alkitab dihubungkan dengan leadership. Bahkan apa? Kita itu nggak ragu loh, share khotbah-khotbahnya. Ada khotbah pendeknya 2, mungkin itu summary dari khotbahnya Gilbert Lumoindong. Kita berani loh share itu. Tapi coba kita berani nggak hari Sabat kita kasih kutipan roh nubuat gitu. Pekerjaan saya setiap hari Sabat itu kutipannya roh nubuat. Bukan saya sebagai mengagung-agungkan roh nubuat, tetapi dia punya teguran tuh jelas. Jujur, saya mau katakan ya. Ini saya mau katakan. Kalau saya tidak membaca tulisan roh nubuat, saudara-saudara harus tahu, teman-teman harus tahu. Kita punya buku Kemenangan Akhir ya, setebal ini ya. Pernah nggak baca ini buku Kemenangan Akhir seperti ini? Kita tahu lah bagaimana di buku Kemenangan Akhir ini.
Ini Nyonya White tulis panjang lebar tentang para reformator kita. Ya, kalau sudah yang pernah baca, aduh, ini obat tidur banget ini. Kalau orang baru mau kenal roh nubuat, baca ini tidur. Berat bacaan. Tapi tentu saja ada di dalam pikiran saya waktu saya baca tentang para reformator ini, mulai dari Waldensia, orang-orang Waldensia, kemudian John Wycliffe, Martin Luther, Huss, Jerome, orang Zwingli, John Calvin, dan lain sebagainya, sampai bahkan ke William Miller. Tahu tidak? Pertanyaan saya kepada mereka adalah, pertanyaan saya tentang tulisan Roh Nubuat ini, ini orang-orang ini masuk surga nggak sih? Padahal mereka sudah berusaha. Bayangkan dibakar hidup-hidup, abunya dibuang ke sungai gitu. Pertanyaannya, mereka ini masuk surga nggak? Karena pertanyaan saya ini adalah tidak pernah ditulis bahwa mereka itu memelihara hari Sabat atau bahkan menjadikan salah satu doktrin mereka itu adalah hari Sabat. Saya bilang, ini Ellen White benar nggak sih ini? Tulis panjang lebar tentang mereka. Dan itu mayoritas tulisannya mereka tentang para reformator semuanya. Tapi kemudian bagaimana dengan hasil mereka? Sesungguhnya apa yang mau diajarkan kepada Ellen White ketika saya membaca para reformator ini? Karena teladan apa? Karena tetap di otak kita hari Sabat, hari Sabat. Nggak ada cerita tentang hari Sabat pun yang diungkit-ungkit dengan para reformator ini. Sampai saya mendapatkan kutipan Roh Nubuat seperti ini. Ini dia kata-katanya. Saya melihat bahwa ujian terhadap hari Sabat sekarang tidak akan datang sebelum pekerjaan pengantaran Yesus di tempat yang kudus selesai dan ia masuk ke dalam tirai yang kedua. Maka itulah sebabnya orang-orang Kristen akan tertidur sebelum pintu terbuka untuk masuk ke dalam tempat yang maha kudus, dan apabila seruan tengah malam telah selesai. Pada bulan yang ke-7 tahun 1844, ini adalah seruan nyaring daripada William Miller dan para pengikutnya. Sebelum tengah malam selesai. Dan barang siapa yang belum memelihara hari Sabat yang benar, kini berhenti dalam pengharapan. Karena mereka tidak mendapat terang dari dan ujian atas hari Sabat yang kini kita miliki sejak pintu itu terbuka. Suaranya tertutup, Sorry, Pendeta. suaranya ke-mute. Aduh, iya. Tadi sampai di mana ya? Sampai pintu terbuka tadi. Pintu terbuka ya? Ya. Oke. Saya buka lagi deh. Saya melihat bahwa ujian Nah, jadi intinya begini. Intinya nanti saudara bisa baca ini di buku Kemenangan Anak. Intinya begini. Ketika pertanyaan saya bertanya, apakah mereka masuk surga? Ini dijawab. Rupa-rupanya, untuk semua orang sampai tahun 1844 itu, tidak ada ujian hari Sabat tentang para reformator kita. Makanya saya berpikir, pantesan karena apa? Karena mereka sedang membangun doktrin-doktrin yang lainnya. Seperti salah satunya adalah doktrin tentang Trinitas. Itulah yang membuat kenapa orang Advent ada yang benci. Karena Trinitas itu dibuat oleh orang Katolik, makanya mereka itu kita salah, kita nggak ikut, makanya kita nggak percaya Trinitas, kita Godhead, pokoknya cuma ada Bapa, ada Anak. Ini rupanya itu orang Advent yang katakan seperti itu. Ini saya kasih kutipan ini, bahwa masing-masing kita, para reformator itu, mereka sedang membangun teologi-teologi atau doktrin-doktrin lainnya, sehingga kemudian para pionir kita Advent, kita sudah terbantu. Karena sudah terbantu kita bahwa, wah ini mereka sudah buat, orang-orang Katolik ini membuat doktrin dan kita tinggal mengambil. Dan kepada orang-orang inilah dikatakan bahwa mereka ini tidak masuk ke dalam orang-orang yang akan menerima ujian tentang hari Sabat. Jadi terjawab. Oh, berarti dengan demikian, saya yakin dan percaya mereka masuk surga. Karena ternyata ujian tentang hari Sabat itu sebetulnya yang paling besar sudah dimulai di tahun 1844. Makanya kutipan ini juga buat saya ngerti. Kenapa pentingnya 2300 petang nubuatan, 2300 petang dan pagi berakhir di 1844. Ini penting. Karena dari
tahun inilah kita mulai mengetahui seruan nyaring. Pekabaran 3 malaikat itu akan dikumandangkan. Kita tahu 1844 itu adalah peristiwa. Bukannya Yesus datang untuk yang kedua kali menurut dugaan William Miller. Tetapi berpindahnya Yesus dari bilik suci ke maha suci. Dan kita ketahui apa yang terjadi. Roh Nubuat katakan begini. Pada upacara lambang, bila mana imam besar memasuki bilik yang maha kudus, seluruh orang Israel diharuskan berkumpul di sekitar kemah suci dan dalam sikap yang paling hikmat merendahkan hati dan jiwa mereka di hadirat Allah, agar mereka boleh menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka dan tidak dikucilkan dari perhimpunan bangsa itu. Betapa lebih penting lagi pada hari pendamaian yang sebenarnya ini. Kita memahami pekerjaan imam besar kita dan mengetahui kewajiban-kewajiban yang dituntut dari kita. Dan sementara mereka menunggu, berjaga, dan berdoa untuk mengetahui kehendak Allah, memasuki pekerjaan pelayanan lain, dan dengan mengikutinya dengan iman, mereka dituntut untuk melihat juga pekerjaan akhir gereja. Mereka mempunyai pengertian yang lebih jelas mengenai pekabaran malaikat yang pertama dan kedua, dan bersedia menerima dan memberikannya kepada dunia amaran yang sungguh-sungguh dari malaikat yang ketiga. Yang saya mau katakan begini. Ketika saya dihubungi oleh Kak Johan, pendeta, kita mau bicara tentang Adventist Identity. Saya bilang, sejauh apa yang saya mau bicarakan? Ya, tentang peribadatan hari Sabat, kok kita merasa kayaknya nggak benar. Kita ini khotbah kebaktian kok online gitu. Oh, saya bilang ini bisa larinya kemana-mana. Kita akan berbicara tentang Ka'bah. Nah, kemudian nanti kita mau menginjil. Ini kan kemana-mana nih larinya. Udahlah pendeta, atur aja apalah itu. Yang saya mau katakan, banyak sekali. Bahkan tadi malam saya diundang berbicara di satu gereja. Dan ada satu orang yang katakan begini. Saya tidak suka. Bahkan saya berdebat dengan pendeta, ini orang awam. Saya tidak suka dengan yang namanya perbaktian online ini. Saudara-saudara, teman-teman yang saya mau katakan. Sesungguhnya peristiwa imam besar masuk ke dalam bilik yang maha suci. Kita sedang perbaktian online bangsa Israel pada saat itu. Lebih parah dari kita, karena tidak melihat imam besar masuk, nggak ngelihat apa yang terjadi. Hanya dengan iman saja saya memandang. Sesungguhnya justru pada saat ini saya lihat bahwa kita sedang berdiri. Kalau selama ini kita berbakti di gereja, sistem yang mengatur kita. Makanya itu namanya liturgi. Apa yang kita omongkan bukan itu yang kita rasakan. Liturgi arti liturgi sebetulnya kan tata cara peribadatan gitu apa. Tetapi kalau sudah lama kebiasaan kita lakukan, maka yang terjadi adalah liturgi dalam tanda kutip. Apa yang kita katakan, tapi itu bukan yang kita rasakan. Kita terbelenggu, kita tersistem dengan yang namanya kamu harus berdiri, kamu harus berdiri, kamu harus berlutut, kamu harus gini. Nggak boleh, ingat ya, jangan nanti kalau ada perbaktian. Kita berbakti karena sistem yang menjaga kita. Anak-anak kita coba ribut, kalau ada diakon atau diakones yang berani, ditegur. Sistem yang membuat. Tetapi justru pada saat inilah kita sedang berdiri. Kita tahu bahwa sekarang imam besar itu, Yesus itu ada di bilik yang maha suci. Apa yang Yesus sedang lakukan? Dia melakukan penghakiman kepada kita. Dengan mata iman kita mau katakan bahwa saya berbakti. Siapapun mungkin yang tidak melihat saya. Tetapi kalau saya benar-benar memandang dengan mata iman kepada Yesus yang sedang menghakimi saya pada saat ini. Ada dua hal yang terjadi kalau setiap imam besar masuk ke dalam bilik yang maha suci. Yang pertama adalah hidup dalam kerendahan hati, dan yang kedua adalah hidup dalam pengendalian diri. Kita sebetulnya sedang berbakti datang kepada Tuhan. Makanya itu kenapa saya katakan bahaya online ini untuk orang-orang yang kena dengan sistem. Karena apa? Kita sistem lagi kan. Oh, sistemnya bisa nih, kalau saya matikan off cam, saya abis ini pendeta mau ngomong, saya mau kencing dulu, saya bisa turun. Kalau di gereja kan nggak bisa begitu. Oh, saya hausan. Kalau di gereja nggak bisa begitu.
Justru ini adalah firman mau katakan kepada kita gitu. Kita ketahui nih Wahyu 14 ayat 12, ayat yang sangat terkenal. Yang penting di sini ketekunan orang-orang kudus. Kita tekun nggak menuruti perintah Allah? Kita menuruti perintah Allah. Tetapi sekarang masalah yang kedua, iman kepada Yesus. Iman nggak kita? Yesus, saya nggak lihat. Pendeta nggak lihat saya, orang-orangnya nggak lihat saya karena saya lagi off cam sekarang. Tetapi Tuhan sedang menjadi hakim buat kita. Melihat apa yang kita lakukan. Iman kepada Yesus inilah kita sedang berbakti. Kita menyanyi. Kita bertelut. Di sinilah mau dikatakan siapapun, mau baik Musa, mau Daniel, mau apapun, nggak ada yang bisa menyelamatkan kita, hanya diri kita sendiri. Ketika pekabaran 3 malaikat ini mengatakan, takutlah akan Allah dan muliakan Dia. Oleh karena telah tiba penghakimannya dan sembahlah Dia. Kata-katanya sembah. Sekarang kita menunjukkan apakah kita benar-benar menyembah Tuhan. Itu kata kuncinya dengan disembah. Kita ketahui bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu adalah seperti suatu hubungan yang saya menghormati Tuhan. Jadi kalau saya menghormati Tuhan, tidak heran makanya Tuhan pun menghormati kita di hadapan orang-orang. Tuhan tunjukkan kuasa-Nya. Dan kata-kata penyembahan ini yang menjadi kunci di Wahyu 13 dan 14 sampai 8 kali disebutkan loh. Tetapi sekarang permasalahannya, kepada siapa kita sedang menyembah di dalam segala setiap perbaktian online yang kita lakukan? Saudara kan nggak tahu. Saya pakai jas, pakai ini, padahal di bawah saya celananya celana pendek. Dan itu banyak pengakuan terjadi seperti itu. Saudara kan nggak tahu. Kalau saya off-cam dan kemudian saya tidur, makanya kenapa ayat inti saya ambil dari Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Perhatikan baik-baik. Kalau kita dilawan setan oleh karena menuruti hukum-hukum Tuhan, itu sudah biasa. Tapi pernah nggak kita pikirin bahwa kita dilawan setan oleh karena kita memiliki kesaksian Yesus? Penjelasan tentang memiliki kesaksian Yesus ini adalah di Wahyu 19 ayat 10. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Sekarang pertanyaannya, kita pernah nggak merasa bahwa ketika saya menuruti perintah-perintah Tuhan, dan kemudian saya juga menuruti tulisan-tulisan roh nubuat yang ditulis oleh Ellen White, kita sesungguhnya sedang berusaha dihancurkan oleh setan. Karena marah setan, bukan hanya kita menuruti hukum Tuhan, tapi kita juga menuruti apa kata nasihat roh nubuat. Setan marah, kita sadar atau tidak? Dan inilah kutipan terakhir yang saya mau berikan kepada saudara-saudara. Saya pun terkaget-kaget baca kutipan ini. Saudara tahu, teman-teman tahu, penipuan setan, ini kutipannya ya, di dalam buku peristiwa akhir zaman. Penipuan setan yang terakhir. Ingat ini, penipuan setan yang terakhir. Apa penipuan setan? Apakah tentang hari Sabat? Kita lihat. Penipuan setan yang paling terakhir adalah membuat kesaksian roh Allah itu tidak berarti. Saya waktu baca ini kagetnya luar biasa. Berarti kalau ada orang mencemoohkan tulisan roh nubuat, ada orang yang tidak percaya roh nubuat, bahkan percaya setengah-setengah terhadap itu sudah berhasil setan bekerja kepada orang-orang tersebut. Coba perhatikan ini. Kita tahu ya prinsip hukum gerak maju. Sesudah ini terjadi, apa lagi yang terjadi kalau kita sudah tidak percaya roh nubuat? Ini dia. Adalah, masih di paragraf yang sama ya, adalah rencana setan untuk melemahkan iman umat Allah terhadap kesaksian-kesaksian itu, masih berhubungan tadi. Setan lemahkan supaya jangan percaya dengan kesaksian itu. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau kita sudah tidak percaya roh nubuat? Kemudian akan menyusul keraguan-raguan akan dasar-dasar utama dari iman kita. Makanya sekarang muncul. Sudah tidak percaya Trinitas. Sabat
Boleh melakukan perbuatan baik, kita berbakti, kita bikin charity. Bukan hanya itu, tonggak pendirian kita. Bukan hanya itu, kemudian pada akhirnya meragukan kitab suci. Udah nggak percaya ini tadi doktrin, sekarang kitab sucinya secara keseluruhan. Dan selanjutnya menuju kepada pendurhakaan. Sahabat-sahabatku, teman-teman, anak-anak muda. Ketika kita sedang berbicara tentang Adventist identity, kenali identitas kita. Jangan kita hanya tahu bahwa Advent itu kita bangga dengan hari Sabat, kita bangga dengan makanan haram atau apapun. Tetapi kita lupa ada satu doktrin yang merupakan bagian daripada identitas kita, bagaimana mempercayai tulisan-tulisan Nyonya White sebagai tulisan yang dikaruniakan roh nubuat. Berhati-hatilah sekarang kita ketika kita melihat ajaran roh nubuat. Yang saya mau katakan adalah tidak ada kompromi di dalam kebenaran ini. Kalau dikatakan kita tidak boleh minum teh, jangan minum. Tidak ada kompromi. Karena apa kalau kita kompromi? Saya kasih kutipan roh nubuat yang terakhir. Semua yang bukan pengikut Kristus yang sejati. Ingat ya, kalau yang sejati itu kan berarti setengah-setengah ya, atau sedikit aja. Kan kemurnian itu ya harus 100% ya, sesuai dengan apa yang kita ketahui. Semua yang bukan pengikut Kristus yang sejati adalah hamba-hamba setan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pendeta untuk firman-Nya. Gimana Gerald perasaannya setelah mendengar firman yang begitu keras dan tanpa kompromi ya? Ya. Jadi kalau salah ya salah gitu. Gimana? Apakah merasa tertampar? Tertampar sih ya lumayan sih Kak. Iya, ini saya juga sampai speechless soalnya banyak hal-hal yang masih dikompromikan gitu. Ini jujur aja ya. Oke, mungkin sekarang kita udah masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada dari saudara-saudari sekalian yang ingin menambahkan atau memberikan pertanyaan? Anet, langsung aja ya. Oke, Om Johan. Selamat sore, Pendeta Tommy Wala. Saya Johan dari Jemaat Cenli. Yang terakhir tadi penjelasan mengenai usaha setan agar kita tidak mempercayai dan melemahkan kesaksian akan roh, itu termasuk roh nubuat lah ya. Maksud pendeta begitu ya? Oh iya, emang jelas ini konteksnya adalah roh nubuat karena ini kesaksian. Oke. Iya. Nah, di roh nubuat kan kita tidak bisa minum teh, minum kopi dan sebagainya. Tetapi kan saya pernah memang tidak, saya hanya mendengar ya bahwa perkembangan gereja Advent di Indonesia, khususnya untuk daerah Sumatera, itu roh nubuatnya tidak terlalu keras. Maksudnya artinya roh nubuat di Sumatera tidak terlalu diperhatikan. Itu di Indonesia. Tapi apakah itu benar atau tidak, saya tidak tahu. Sumatera dalam arti kan wilayah mayoritas orang Advent kan ada di Sumatera, itu satu. Nah, apakah itu benar atau tidak, itu yang bicara sama saya juga seorang pendeta sebetulnya. Cuma mungkin analisa dia adalah analisa yang biasa mungkin ya, karena dia dari kebanyakan. Nah, kemudian ada sahabat kami pergi ke negeri Belanda. Kemudian di negeri Belanda, di gereja, waktu potluck disediakan kopi, susu, teh, dan sebagainya. Nah, menurut orang-orang Belanda Advent, itu memang boleh-boleh saja. Di sana juga tidak terlalu kencang terhadap roh nubuat. Nah, yang anehnya, ini yang anehnya lagi, ada beberapa sahabat kami tadinya di Indonesia, kemudian merantau ke Amerika Serikat. Kemudian ini juga mereka orang tuanya adalah mission. Saya tidak menyebut nama, dan juga ada yang tidak mission, tetapi uniknya lagi, setelah mereka di sana, kemudian mereka pernah datang ke Indonesia, itu perhiasan sudah gantung tuh di leher, di telinga, di tangan, pokoknya itu hal yang biasa. Artinya mereka juga dengan roh nubuat kan berarti sudah berseberangan juga.
perhiasan ada di roh nubuat, teh dan kopi tadi saya bilang roh nubuat, kemudian apakah benar di Sumatera. Nah, melihat fenomena ini berarti kan tidak merata ya penggambaran mengenai roh nubuat ini. Jadi kami khususnya kami dari Jemaat Cenli, kami tergabung dalam wilayah 16. Kita bersyukur karena wilayah kita ini Chinese Ministry Center-nya lah ya, itu faktor makanan artinya walaupun tidak semua vegetarian, tetapi itu ada menjadi kita punya stres di sana. Tekanan kita adalah mengenai makanan, kesehatan dan sebagainya. Nah, tadi saya juga mendengar ada beberapa hal tadi Bapak bilang di IMAP ya, IMAP itu Ikatan Mahasiswa Advent Bandung lah. Maksudnya yang tidak berkuliah di UNAI, juga yang tadi ada masalah teh dan segalanya. Nah, bagaimana pendapat pendeta, apakah memang tidak seimbangnya pekabaran Advent ini oleh karena para pendetanya sendiri itu tidak firm dengan roh nubuat sebetulnya, termasuk di Eropa, di Sumatera, bahkan di Amerika sendiri kalau perhiasan itu sudah legal gitu loh. Jadi pendetanya sendiri tidak berani menegur anggotanya. Buktinya waktu mereka ke Indonesia pakai kok itu perhiasan, dan ketemu kita juga nggak sungkan, dan anehnya juga minum teh. Waktu itu ordernya juga teh. Padahal mereka adalah anak-anak mission ya tadinya. Maksudnya orang tua mereka di dunia mission. Nah itu pertanyaan saya satu, apakah benar bahwa roh nubuat tidak berimbang di dalam gereja Masyarakat Advent hari ke-7? Itu aja. Terima kasih pendeta. Selamat sabat dan selamat sore. Terima kasih Pak Yohan untuk pertanyaannya. Makanya kenapa tadi saya tekankan sekali dengan keras di Wahyu 12 ayat 17 itu ya. Selama ini kita selalu berpikir bahwa setan itu marah hanya kepada orang yang menuruti hukum, kan gitu. Padahal ternyata setan itu marahnya dengan menuruti hukum dan mereka yang memiliki kesaksian Yesus. Nah, kalau kita berpikir yang marah itu kan berarti setan berusaha bagaimana bukan hanya hari Sabat saja yang kalian bangga-banggakan orang Advent untuk kalian langgar. Tetapi justru yang perkara-perkara kecil ini nih, yang perintil-perintil yang ada di roh nubuat ini, bagaimana setan buat supaya seperti itu yang pertama. Makanya kita bisa sadari. Dan makanya kenapa saya tekankan, saya stressing ini tentang Adventist identity ini untuk saat ini, ya di roh nubuatnya ini. Karena apa? Ya karena kita ketahui sesudah itu terjadi, sesungguhnya saya mau katakan begini, secara jujur, pendeta-pendeta kita ini malas untuk membaca. Berpikir kalau kita sudah membaca Alkitab itu sudah cukup. Sementara yang namanya roh nubuat itu begitu banyak buku-bukunya kan. Waktu baca Alkitab aja dipikir sudah tidak punya waktu. Karena apa? Saya sadari itu. Saya kan juga pendeta gitu Jawa Barat. Saya punya rekan-rekan pendeta yang kalau berbicara itu saya bisa tahu ketika mereka begini mereka bingung. Ada paham-paham yang waktu begini, loh, itu kan sederhana. Roh nubuat katakan begini. Ini roh nubuat katakan begini. Cuma tinggal kutip-kutip aja sana sini, kutip-kutip sana sini gitu. Apalagi sebetulnya dengan perkembangan kita yang gadget itu yang sekarang roh nubuat itu udah gampang. Walaupun bahasa Indonesianya diterjemahkan hanya sedikit, tetapi yang lainnya kan kita bisa baca, kita bisa ambil gitu. Dan ini saya harus akui memang demikian adanya. Bahkan ada satu pendeta juga yang katakan memang seperti itu. Ketika ada satu pertemuan yang diadakan oleh satu pendeta yang memang dia bagiannya adalah di Ellen White Research itu. Kemudian waktu ditanya, bagaimana pendeta-pendeta, apakah kalian masih percaya dengan roh nubuat? Itu dikatakan tidak ada yang mengangkat tangan. Mungkin yang masih percaya mungkin malu dengan, karena kelihatannya mayoritas, loh seperti gimana ini? Dan ini kenyataannya gitu. Dan makanya kenapa saya bersyukur saya mencintai roh nubuat ketika saya kembali lagi ke gereja pada usia 26 tahun. Saya bertemu dengan teman-teman anak muda yang racunin saya dengan roh nubuat. Bacaan saya tuh 2 dikasih. Amanat kepada orang muda dan kemudian kemenangan akhir. Ini kan bacaan berat. Saya baru kembali lagi ke gereja dikasih 2 bacaan ini. Makanya saya katakan ini obat tidur. Siapa yang baca itu gitu? Tetapi saya tahu ada gereja-gereja yang memiliki tradisi di mana anggota-anggotanya itu sangat kuat dengan roh nubuat. Pendetanya mau berganti, sangat kuat dengan roh nubuat. Dan ini yang saya mau katakan. Kalaupun pendeta itu tidak mungkin berani, tadi kan saya sempat katakan ya, kita pun kadang-kadang nggak percaya diri. Ini yang saya mau katakan. Maaf ya, kalau ada di sini orangnya jangan tersinggung. Saya diundang berbicara gitu di satu ministry. Kemudian wanti-wantinya begini, jangan bicara tentang Alkitab. Maksudnya secara jelas ayatnya segitu.
Dan kemudian yang kedua, jangan juga kata-kata roh nubuat. Stres saya. Satu kali saya diundang, terus mereka bilang, ya undang lagi Pak Pendeta. Saya nggak mau. Pas ketiga kali mereka mengundang, saya bilang, enggak. Beda kita, beda aliran. Saya harus sadari itu Pak. Kenapa? Banyak kita punya pengajar-pengajar itu tamatannya bukan dari Andrews atau dari Advent. Itu dari Fuller. Saya punya dosen yang tamatnya dari Fuller. Yang selalu dibangga-banggakan adalah misiologi kita adalah bagaimana kita harus menyampaikan mereka, jangan pernah tersinggung, bikin mereka tersinggung. Loh ini bagaimana caranya gitu. Kok caranya seperti itu? Jadi kadang-kadang teori misiologinya itu memenangkan orang dengan jangan sebut roh nubuat, karena roh nubuat itu kan sebetulnya kan vulgar, kan bahasanya kan vulgar banget. Nah itulah yang kemudian diadop orang-orangnya. Akhirnya anggota juga ikut-ikutan. Makanya saya katakan maaf. Saya katakan kepada orang, bahkan secara pribadi saya katakan begini, sorry ya, kalau kita mau sembunyikan kita punya identitas, saya bangga dengan kutipan roh nubuat. Sama seperti orang-orang Kristen bangga dengan yang tadi saya katakan. Kok bangga mereka dengan Rick Warren? Bahkan orang Advent pun kita bangga. Kok bisa mereka bangga dengan buku-buku rohani dari luar, tapi nggak bangga dengan buku yang sudah jelas itu terinspirasi gitu. Itu kan permasalahannya. Makanya ketika mau bilang begitu, saya katakan begini, sebagai contoh kalau kita mau menyembunyikan identitas, saya katakan, waktu Yesus bertemu dengan wanita Samaria di sumur Yakub, kok bisa wanita Samaria itu tahu ini Yesus ini orang Yahudi? Kita kan beda, langsung begitu kan? Kan begitu kejadiannya. Jadi yang saya mau katakan, Yesus nggak menyembunyikan identitasnya. Oh ya, karena saya yakin Yesus berpikirnya begini, bukan identitas kita yang akan dimusuhi orang, tetapi perbuatan kita, perilaku kita terhadap orang yang akan dimusuhi orang. Buktinya, ketika dia jaga jarak, tetapi kemudian Yesus menunjukkan perhatiannya, menunjukkan simpatinya, apa yang terjadi? Justru sekarang dia membantu Yesus gitu untuk penginjilan. Ini satu contoh yang menunjukkan ke orang-orang yang masih bersembunyi untuk menunjukkan bendera kita siapa. Itu nggak ada. Kita penakut. Itu seperti yang saya katakan, di rumah sendiri, di gereja sendiri kita takut ngomong roh nubuat. Bagaimana mungkin gitu. Itulah sebabnya saya mendorong anggota-anggota saya katakan begini, jangan ngomong. Kalian jangan banyak ngomong di sekolah sahabat kalau nggak baca sekolah sahabatnya, nggak baca Alkitabnya, dan nggak ada kutipan roh nubuatnya. Saya nggak harus roh nubuat ya, karena satu pengalaman yang saya dapati adalah setiap saya tertarik dengan roh nubuat itu, wah ini katanya begini, ini kira-kira di mana ayatnya? Saya bisa dapatkan ayatnya di mana gitu. Sehingga kemudian ketika kita sampaikan kepada orang pun kita tahu, kita sampaikan kepada orang yang mungkin baru kita kenal ya, kita dekati mereka dengan ayat Alkitab yang sangat universal, dia tahu, kita tahu. Tetapi saya nggak mau sembunyi-sembunyi kalau seandainya pun kita berbicara lebih jauh, mereka bertanya siapa itu Ellen White itu. Karena kita seperti udah nggak pede, sama seperti kita nggak pede kalau katakan bahwa Tuhan kita ada 3 gitu. Enggak, supaya ini enggak 1. Kita takut dianiaya karena kita bilang Tuhan kita ada 3, padahal memang ada 3 misalnya. Bukan misalnya, memang ada 3 Tuhan kita. Kenapa saya mau katakan? Kita nggak pede untuk hal seperti itu, kita nggak pede. Dan ini yang saya mau katakan kepada kita semua. Pendeta boleh berganti dalam satu gereja, tetapi culture atau tradisi dalam satu gereja, kalau sudah dibiasakan baca roh nubuat, minimal setiap hari Rabu, yang dibahas tentang roh nubuat, anggota-anggota pun akan senang mempelajari roh. Kemenangan akhir pun itu buku yang paling rumit, tetapi kok dapat ini ya, dapat sesuatu yang baru, selalu dapat sesuatu yang baru. Dan ketika kita menyukai itu, anak muda kita menyukai itu, aman sudah gereja kita. Demikianlah kira-kira jawaban saya, Pak Yon. Oke. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Ada pertanyaan lagi, Gerald? Ya, mungkin ini ada pertanyaan titipan tadi. Jadi pertanyaannya itu begini, Pendeta. Kalau masalah main catur dan beli sepeda, kan itu dulu dilarang. Bukannya itu konteksnya supaya jangan buang-buang waktu dan boros. Nah, jadi kata yang tanya ini, apakah kalau misalnya beliau beli sekarang, apakah masih salah atau enggak, Pendeta? Karena katanya sepeda kan udah nggak mahal lagi zaman ini. Betul itu.
Saya setuju kalau begitu. Kalau itu memang dipakai, sekarang sepeda udah nggak mahal ya. Kita lihat juga keadaan kita pada zaman ini kan untuk hal-hal seperti itu. Sama aja sama aja itu seperti kalau orang bertanya, kenapa sih kita nggak boleh nonton bioskop? Karena kan zaman dulu tuh bioskop itu karena merokok katanya sekarang. Saya cuma katakan begini, yakin nggak kalian itu ketika nonton bioskop dengan menghabiskan waktu dalam perjalanan mungkin 3 jam kali ya, mungkin pulang pergi, belum ngobrol-ngobrolnya. Kemudian kalian yakin bahwa kalian sudah baca, kalian punya sekolah sahabat, baca kalian punya penunggu pagi, baca kalian punya meditasi Alkitab. Kemudian itu dari waktu ya. Kemudian yakin nggak kalian bahwa ketika memberikan persembahan yang kalian berikan itu sama nilainya seperti kalian bagaimana kalian menghabiskan itu satu kali persembahan sama seperti kalian menghabiskan nonton bioskop. Saya yakin dan percaya kalau kalian lakukan semua ini, nggak mungkin kalian tertarik pergi ke bioskop. Sama seperti tadi, kalau sepeda, ya kalau sepeda kita anggap itu olahraga yang kemudian, ya karena kan sekarang banyak juga orang mau berolahraga. Tapi kalau berbicara olahraga pun, banyak alasan karena apa? Nyonya White juga katakan begini gitu, bahwa olahraga yang terbaik itu adalah apa? Jalan kaki. Kita bangga dengan, di gym kan kita olahraga. Nyonya White katakan, ruangannya harus terbuka. Wah, itu sampai begitu diajarin gitu. Dan olahraga yang paling sehat itu jalan kaki. Nah, sekarang alasannya naik sepeda apa gitu? Buat belanja-belanja atau apa gitu ya, supaya nggak jalan. Ya, kita lah masing-masing dengan bijaksana. Kita pasti kan diberi hikmat juga kan, untuk menerjemahkan bagaimana keadaan kita sekarang dengan hal seperti itu. Itu jawaban saya ya. Baik, terima kasih pendeta atas jawabannya. Baiklah, terima kasih. Mungkin tunggu sebentar. Oke, waktu kita untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Mungkin jika ada yang masih bingung atau mau bertanya, mungkin bisa langsung menghubungi Pendeta Tomiola ya nanti. Oke. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman yang telah dibawakan. Terima kasih juga untuk seluruh partisipan yang sudah memberikan masukan ataupun pertanyaan. Pada saat hari ini kita akan sama-sama mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh Jemaat Chenli. All praise I give.